Donald Trump mengalami pencobaan pembunuhan di tanggal 14 Juli 2024 saat sedang kampanye di Pennsylvania. Dia ditembak di kepala tapi meleset karena dia tiba-tiba menggeser kepalanya ke kanan saat peluru ditembakkan. Kuping kanannya sobek dan dia langsung menunduk untuk berlindung. Selama dia menunduk, ada beberapa tembakan terdengar di kamera yang diasumsikan adalah tembakan-tembakan selanjutnya dan juga tembakan balasan dari Secret Service agent ke pelaku penembakan. Sebelum Donald Trump dibawa kabur oleh para Secret Service ke tempat yang lebih aman, dia sempat menolak untuk turun dari panggung dan ngepalin tangannya sambil teriak "fight" beberapa kali hingga akhirnya muncullah salah satu foto paling ikonik sepanjang pemilu di Amerika. Ini fotonya. Ini harus gue akui adalah salah satu foto yang paling gue suka, terlepas dari cerita di belakangnya. Gue aslinya fotografer dan menurut gue ini adalah komposisi yang luar biasa ya, apalagi untuk sebuah foto jurnalistik. Ada juga foto yang gak sengaja menangkap peluru yang sedang lewat setelah mengenai telinga kanan Donald J. Trump yang bisa kalian lihat di foto ini. Siapa yang nembak? Setelah gue telusuri dan cari tahu dari berbagai media, penembaknya adalah orang bernama Thomas Matthew Crook. Dia berumur 20 tahun dan orang ini bukan siapa-siapa. Dan setelah gue selidiki lebih dalam mengenai background orang ini, dia dikenal sejak kecil sebagai orang yang pendiam dan introvert. Dia juga ikut serta di salah satu klub tembak ketika dia masih SMA dan berusaha untuk masuk ke tim sekolah. Tapi ditolak karena dia menembak dengan sangat jelek. Donald Trump sekarang dalam posisi yang aman dan sehat dan akan segera melanjutkan kampanye-kampanyenya ke tempat-tempat yang berbeda. Oke, yang kalian dengar semua barusan itu adalah berita dari media mainstream seperti CNN, NBC, dan ABC News. Semuanya dari media mainstream raksasa yang kalau gue jahit semua beritanya, intinya adalah penembakan ini adalah penembakan biasa dari warga biasa yang gak suka sama Donald Trump. Disebutkan juga oleh berita mainstream kalau nggak diketahui motif pelaku, kenapa dia melakukan hal itu, karena dia langsung meninggal di tempat. Kalian yang klik video ini pasti pengen gue bahas lebih dalam lagi mengenai kasus ini dengan opini bias gue. Ingat ya, yang gue akan sharing sini adalah opini bias gue. Saat seseorang menceritakan sebuah kejadian, pasti dia sharing opini bias. Gue bukan jurnalis. Sekali lagi, gue bukan jurnalis. Gue cuman sharing opini gue doang. So, grab your singkong rebus atau goreng plus sambal terasi, and let's talk about it. Kalau kalian adalah subscriber gue, harusnya kalian tahu gue mau ngomong ke arah mana. Terutama kalau kalian udah nonton video gue yang di hari Sabtu kemarin baru tayang, ya. Literally H-1 setelah kejadian Donald Trump kemarin, video ini tayang. Video ini menceritakan tentang gimana jahatnya elit global dan apapun akan mereka lakukan untuk menaikkan presiden yang gampang disetir. Dan tiba-tiba besoknya langsung ada insiden ini. Insiden ini membuktikan apa yang ada di dalam video gue ini. Ada banyak kejanggalan yang terjadi selama masa pemilu di US, terutama kejadian ini. Kejadian ini yang paling aneh menurut gue, terutama Secret Service-nya. Bagi kalian yang nggak tahu apa itu Secret Service, mereka ini adalah organisasi di bawah kepemimpinan pemerintah yang bertugas untuk melindungi presiden yang menjabat. Jadi setiap kali mereka bekerja, presiden yang menjabat itu punya hak untuk mengatur gimana operasinya berjalan. Kalian bisa bilang gue bias di video ini, kalian bisa bilang gue menggiring opini, but I don't give a f***. Yang akan gue ceritakan selanjutnya adalah dari berbagai sumber yang gue temuin di berita, media sosial, dan media independen. Ini adalah peta lokasi di mana Donald Trump melakukan kampanyenya. Dan bisa kalian lihat, sniper yang melakukan tembakan itu sangat dekat dengan Donald Trump. Secret Service, secara SOP dasar, itu harusnya mengecek dengan sangat detail. Kalau kalian baca news mainstream yang kayak gue tadi sebutkan, ya CNN, NBC, dan segala macamnya, mereka bilang itu adalah di luar radius security Secret Service, ya. Pala bapak itu literally atap rumah paling dekat dari posisi pidato dan selama masa pidato. Ada banyak bahkan warga yang melapor ke polisi dan security kalau di atas atap itu ada orang yang sedang tiduran bawa sniper. Kurang lebih 3-4 menit ada orang ribut sama security dan polisi ngasih tahu di sana ada orang di atas atap bawa rifle. Tapi polisi sama sekali nggak mengambil tindakan. Sampai akhirnya snipernya beneran nembak. Barulah di situ polisi bergerak. Ini adalah salah satu interview yang gue kasih subtitle bahasa Indonesia. Gue nggak bisa kasih full screen ke kalian supaya gue nggak kena copyright. Cuman ini videonya. We noticed the guy crawling, bear crawling up the roof of the building.
beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, and, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? Like they didn't know what was going on. We're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. He's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. Dan menurut gua yang lebih aneh lagi, walaupun ini tidak ada konfirmasi sama sekali ya dari media mainstream, gua ketemu satu video di mana ada 2 sniper yang bertugas melindungi presiden tampaknya udah melihat pelaku sebenarnya. Mereka sudah siap di atap dengan snipernya masing-masing. Bahkan sudah membidik pelaku kelihatannya. Tapi mereka nggak ngapa-ngapain. Mereka nunggu pelaku nembak dulu yang sudah jelas-jelas mengarahkan rifle-nya ke arah Donald Trump. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Setelah pelaku nembak, baru petugas pelindung nembak balik. Kalau gue kasih tunjuk lagi peta lokasi pidatonya ini, ya, gue bisa asumsikan 2 sniper yang berhasil nembak pelaku itu adalah yang ada di atap putih di belakang Donald Trump, which is super dekat. Gue bahkan bisa bilang ini kurang dari 130 meter. Dan gue pernah nembak sniper sebelumnya. Gue tahu rasanya nembak jarak 100 meter itu kayak gimana. Gue gak bilang nembak sniper 100 meter itu mudah ya. Tapi ini video tembakan pertama gue, nembak sniper pertama kalinya sambil berdiri dengan jarak 100 meter. Dan yang gue tahu ya, correct me if I'm wrong, Secret Service counter attack sniper itu harusnya punya kemampuan untuk nembak dengan jarak 1000 yard atau 900 meter. Ya kali orang yang bekerja sebagai sniper punya tripod gitu ya. Dan ada 2 orang gitu di atas atap. Gak bisa ngelihat orang yang lagi ngarahin sniper ke arah Donald Trump. Itu juga mereka punya teropong binokular juga di sana. Gue juga tadi pagi dapat berita kalau 2 sniper yang ada di foto ini itu sebenarnya sudah membidik pelaku selama kurang lebih 3 menit. Tapi tidak dikasih izin untuk menembak dari Secret Service. Tapi gue kasih tahu di sini ya. Ini bukan official report sekali lagi. Ini dari Douglas McGregor. Dia ini adalah veteran tentara di US dan military TV analyst. Gue asumsikan dia punya akses ke orang dalam dan dapat info-info eksklusif. Di kacamata gue, it is so obvious. Jelas banget mereka nunggu pelaku nembak dulu, baru mereka nembak balik. Untuk apa? Ya, kalau gue asumsikan, ini sangat kasarnya ya. Supaya pelaku yang ketangkep udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Gak bisa buat pengakuan apapun, seperti yang diungkapkan sama media sekarang. Kita gak akan pernah tahu motifnya itu untuk apaan. Entah itu untuk dendam pribadi, apakah dia memang gak suka sama Donald J. Trump, atau dia disuruh, atau apapun, kita gak tahu. Gimana caranya orang berumur 20 tahun, belum pernah bekerja, gak punya keahlian khusus apapun, bisa naik tangga di ruangan terbuka, tiduran di atap, sambil diteriakin sama warga kurang lebih 4 menit. Bisa lolos dari polisi state Pennsylvania, polisi lokal, dan Secret Service agent. Like how? Yeah, someone's on top of the roof. Look. Gary is right there. Right there, see him? He's laying down, see him? Yeah, he's laying down. Instead, I'm here with you fighting like hell to get a Senate. What's happening? And to make sure we take back the White House, because if we do, we're going to make America better than other people. We're going to make it. Yeah, look. And it's There he not is. easy, because we have millions and millions of people in our country that shouldn't be here. Dangerous people. Criminals. We have criminals. We have drug dealers. We have people that should not be here. Right on the roof. It's much tougher than it happened. You went right on the roof again. Dan yang bikin lucu lagi, Secret Service yang melayani Donald Trump ini sangat terlihat tidak kompeten dan malah panikan.
terutama yang cewek. Gue bukan orang yang seksis di sini ya, ataupun anti-feminisme, tapi khusus job ini, lebih penting mana? Nyawa presiden atau diversifikasi gender supaya terlihat lebih inklusif? Gue bodo amat mau di-cancel, tapi yang jelas ini adalah orang yang sangat tidak kompeten. Ketika terdengar suara tembakan, Secret Service yang cowok semuanya langsung masuk melindungi presiden pakai badan. Langsung pakai badan. Dan emang itu yang seharusnya dilakuin. Ya tentu mereka juga pakai body armor, makanya mereka bisa berani pakai badan gitu ngalangin. Nah, ini si bego ini ngapain? Malah melindungi diri dari tembakan. Pakai apa? Pakai badan presiden dan Secret Service agent yang cowok. Kan goblok. Gue juga bahkan dapat transkrip rekaman ya, dan di situ juga malah kedengaran yang cewek itu panikan dan malah ngomong dia harus ngapain. Gue harus ngapain. Kita harus kemana sekarang? Literally have no idea dia harus ngapain. Sekali lagi ya, di sini gue bukan anti feminis ya. Tapi jelas-jelas ini sangat tidak kompeten. Secara fisik jelas mayoritas laki-laki itu pasti lebih kuat daripada perempuan. Tapi pastinya ada juga perempuan yang kompeten di job ini. Tapi orang ini yang kebetulan perempuan sangat kelihatan panik dan bukannya melindungi presiden. Dia tidak mengerjakan jobnya dengan baik sama sekali. Dan malah kelihatan melindungi dirinya sendiri. Bahkan di ending ya, ketika Trump sudah masuk ke mobil, dia tuh kelihatan kesusahan ngambil pistolnya sendiri yang ada di sini. Come on man. Lalu di saat yang bersamaan, gue juga menemukan orang-orang di internet yang bilang ini semua rekayasa. Untuk cari simpati katanya. Untuk mencari suara lebih banyak. Dan menurut gue ya, ini orang-orang tolol ya. Tolol. Jadi menurut mereka nih ya, semuanya itu pura-pura. Snipernya sengaja nembak kuping Donald Trump dan bukan kepalanya. Biar kelihatan seperti diserang gitu. Padahal enggak, ini semuanya cuman sandiwara aja katanya. Ya. Presiden dan tim kampanye mana yang saking tololnya hire sniper dan bilang, gue mau elu untuk nembak gue, tapi di kuping aja ya, jangan sampai kena kepala. Karena kalau kena kepala, gue gak jadi presiden ntar. Orang tolol mana yang mau meresikokan kepalanya sendiri kena tembak untuk dapetin simpati masyarakat. Terus ada juga yang bilang, pelurunya peluru palsu. Itu di belakang Donald Trump ada 2 orang luka-luka dan 1 orang bahkan meninggal dunia. Gue turut berduka cita buat orang-orang yang anggota keluarganya hilang di acara kemarin ini. Tapi ada juga orang yang ngomong, ini tuh cuman make up, cuman efek-efek doang. Dan kejadian pas nembak itu sengaja Donald Trump itu menghadap ke kanan supaya telinganya sini itu gak kelihatan di depan kamera. Setolol apa sih orang-orang itu? Gue gak paham ya. Dan ini mau di Indonesia mau di luar semua sama. Iya, gue tahu elit global itu emang pintar mainin media. Tapi lihat dulu konteksnya. Ini gimana caranya kalian bisa nipu kayak gini di depan banyak orang. Kalau gue mau tarik ke belakang malah sebenarnya, di tanggal 8 Juli, persis 6 hari sebelum kejadian ini, Joe Biden ada ngomong ke salah satu donatur Demokrat di sebuah rapat. Joe Biden di sini mencoba untuk meyakinkan para donatur itu kalau dia itu sehat secara mental dan bisa jalan lagi sebagai presiden. Dan gua quote ya dengan bahasa Indonesia, di dalam rapatnya itu, dia bilang, kita udah selesai ngomongin tentang debat presiden. Sekarang waktunya taruh Trump di posisi bullseye. Bagi yang nggak tahu, bullseye itu apa? Bullseye itu adalah titik tengah kalau kita nembak sebuah target. Ya, tentu ini nggak ada rekamannya, karena ini rapat offline yang nggak ada media. Tapi ada yang bocorin rapat ini keluar. Ini salah satu media independen yang ngomongin tentang hal ini. I would be remiss in my duty if I did not point out that he just on July 8th said to a group of Democrats whom he was trying to shore up about his mental acuity, quote, "We're done talking about the debate. It's time to put Trump in a bullseye." Kita di zaman sekarang nggak bisa lagi percaya 100% dengan media hanya dengan baca satu sumber. You just cannot. Nggak bisa lagi. Mau itu berita dari luar negeri, mau itu berita dari Indonesia, kalian nggak bisa baca cuma dari satu sumber. Kenapa gue bisa bilang gitu? Ini salah satu contohnya. Ini media yang gue percaya pendukung Joe Biden di belakangnya. Ini berita yang keluar kurang lebih 30 menit setelah insidennya terjadi. Ya. Mereka bahkan nggak pakai kata penembakan di situ. Seolah-olah Donald Trump itu keluar dari panggung dengan cara yang sangat lebay. Gue percaya kalau Trump ini sangat dibenci karena dia orang yang sangat susah untuk dikontrol. Dia adalah orang yang sangat nyentrik dibanding pemimpin tradisional lainnya.
Dan inilah yang dimanfaatkan para elit yang memegang media untuk mengantagoniskan Trump di publik. Gue akui Trump ini orangnya sangat cerdik ya. Tapi yang gue gak sangka adalah pas gue nonton beberapa rekam jejak Trump di tahun-tahun belakangan ini. Dia adalah orang cerdik yang sangat membelot elit global. Mungkin kalian gak tahu kalau Donald Trump sebagai seorang pebisnis itu gak bayar income tax. Dia gak bayar pajak sama sekali kalau kita nonton dari media mainstream yang bisa kalian lihat, seperti CNN. Narasi ini menjadi senjata pas Trump itu debat presiden dengan Hillary Clinton 7 tahun yang lalu. Di debat ini, Hillary bilang kalau Trump itu gak pernah bayar pajak. Dan ini berarti Donald Trump itu gak pernah kasih benefit apapun ke negara. Dia sama sekali tidak pernah bayar apapun untuk kepentingan masyarakat. Itu narasinya. Dan ketika Hillary sedang ngomong ini, Trump juga ngomong di tengah-tengah. Ya, gua quote omongan dia. Dia bilang, itu artinya gua pinter. State authorities when he was trying to get a casino license, and they showed he didn't pay any federal income tax. So if he's paid zero. Dengan sengaknya, Trump mengakui kalau dia benar nggak pernah bayar pajak di depan umum dan di depan televisi. Dan Trump melanjutkan debat balasannya dengan bilang, ini gua quote dalam bahasa Indonesia ya. Alasan kenapa gua nggak pernah bayar pajak adalah karena ada loophole atau peraturan yang bisa diputar-putar supaya gua nggak perlu bayar pajak. Dan perlu kalian tahu, Hillary menjabat sebagai senator dan dia bisa mengubah peraturan ini. Tapi kenapa Hillary nggak pernah mengubah aturan ini? Karena teman-teman Hillary sendiri yang mendukung kampanyenya, mereka juga menggunakan loophole ini supaya nggak bayar pajak. Jadi peraturan ini nggak akan pernah berubah. Dia satu-satunya presiden yang gua tahu at least yang berani ngomong itu di depan publik, di depan televisi, dan membongkar aib elit global secara terang-terangan. And that's why Donald Trump dicoba untuk dibungkam. Ada 3 step untuk membungkam orang-orang besar seperti Donald Trump. Yang pertama, cancel dia di media. Buat dia seolah-olah seperti orang tolol dan jahat. Kalau itu gagal, masukkan dia ke penjara dan tuduh dia atas semua kejahatan yang dia gak pernah buat. Dan ini juga sudah dilakukan beberapa minggu lalu. Dan kalau ternyata ini juga gagal, masuk ke step ketiga. Step ketiga ini baru dilakukan semalam dan ternyata gagal. Gua gak tahu apa yang akan terjadi ke depan ini, tapi perlu kalian tahu, apapun yang terjadi di Amerika, itu dampaknya akan sangat terasa di Indonesia. Jadi kehidupan kita 5-10 tahun lagi, itu juga sangat tergantung dengan politik apa yang terjadi di US. Gue awalnya juga gak suka sama Donald Trump, gue harus akui. Gue juga kemakan sama medianya pas di tahun 2017 ya. Dia kelihatan kayak orang tolol ya pas menjabat. Dan gue juga setuju kalau Donald Trump adalah presiden terbodoh US pada zamannya. Dan pada saat itu gue juga mendukung Biden untuk naik. Tapi setelah gue melihat Biden naik, I have no say untuk bilang Biden naik lagi jadi presiden untuk kedua kalinya. Lihat aja perang apa yang terus berjalan selama dia menjabat. Kalau gue warga US dan gue disuruh milih, gue akan pilih Donald Trump di pemilu kali ini. Thank you udah nonton sampai di sini, dan seperti biasa di channel ini, gue akan bagiin duit 50.000 ke satu orang pemenang. Caranya adalah kalian cukup like dan subscribe channel ini dan tulis jawaban kuis di kolom komen. Pertanyaan kuisnya adalah kalian cukup tulis pendapat kalian tentang video ini dan tambahin kata rahasia Washington di dalam jawaban kalian. Biar gue tahu apakah kalian nonton videonya sampai habis atau enggak. Gue juga ada banyak bahas tentang konspirasi-konspirasi yang terjadi di seluruh dunia dan cerita misteri-misteri juga. Kalian bisa cek video gue lainnya di sini. Oke? Apalagi kalau kalian mau tahu tentang elit global, playlistnya juga ada dibuat di channel ini. Thank you so much guys sudah mampir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.